again. Hai, hari ini tanggal 17 Mei 2025 dan aku baru aja selesai kegiatan ajar yaitu antropologi mengajar. Itu salah satu non-prokernya divisi Pengmas. Aku mendaftar jadi volunteer. Jadi wow, it's wonderful experience. Kayak ini adalah kedua kali aku ngajar eh, bocah-bocah yang umurnya lebih, ya bocah pasti umurnya lebih muda daripada aku. Cuman kali ini sebelumnya aku ngajar anak SD ya kelas 4 kelas 2 bocil-bocil imut-imut gemes itu. Dan kali ini aku dapat kesempatan buat ngajar eh, anak SMP kelas 8. Dan aku tuh kebagian ngajar. Jadi gini, eh, di sekolah tersebut perempuan dan laki-laki itu dipisah em, ketika belajar. Maksudnya sekolah itu tuh kayak punya aturan dari pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kelas perempuan em, perempuan, laki-laki dan laki-laki gitu. Jadi nggak campur. Ya sekolah Islam santren gitu. Jadi ya keren dan capek tentunya karena bayangin hari ini aku pulang pergi itu sekitar 60 kilo lebih mungkin. Dan yap, ditutup dengan makan siang ayam karage setelah aku puasa ayam selama 2 minggu dan akhirnya aku makan ayam lagi. Nggak tahu ini apa yang akan terjadi, tapi aku harap semua baik-baik saja. Lalu aku beruntung karena em, aku bisa makan soto Banjar baru soto Banjar gratis. Jadi saat ketika aku mau pulang itu em, jadi itu tuh kenapa aku bisa dapet karena saat itu eh angkatan kakak tingkatku di atasku itu sedang ada praktik gitu. Dan kebetulan ada dosennya, yaitu Pak Haji, our lovely lecturer in anthropology is here. So, ya, beliau sangat baik dan mengajak aku makan. Dan sangat kenyang. I'm so full, thankfully. I'm grateful for that, for that one, one banjar. Apa sih ngomong apa? Anyways, update kali ini adalah kehidupan aku yang sebenarnya biasa-biasa aja. But I have great progress. So aku baru aja bertahan, bukan bertahan, aku melakukan uji coba. Aku rasa akhir-akhirnya aku sering merasa cemas, takut, dan aku tidak merasa cukup karena aku merasa aku selalu melihat pencapaian orang lain. Aku selalu lihat apapun dari media, sosial media aku yang aku rasa itu terlihat fancy dan kok aku tidak punya kehidupan seperti itu. Lalu aku mengubah pola hidupku, salah satunya adalah um, screen time. Jadi, aku di sini mau sedikit pamer tentang pencapaianku. Aku sudah dari tanggal 7 Mei yang lalu. Kalau kalian mau lihat, apakah kelihatan? Sekitar dari 7 Mei, aku berhasil bermain handphone di bawah 5 jam. Wow, it's such incredible. Kayak aku gak pernah terbayangkan gitu. Aku ternyata bisa. Dan selama ini kalau bisa kalian tahu, aku azan dulu. Wait. Oke, tadi sampai mana aku lupa. Jadi, ya itu tadi aku scroll endlessly sebelumnya. Kayak dari sebelum sebelum 7 Mei itu kayak wow, screen time aku sangat sangat parah gitu. Kayak hampir di atas even sampai bahkan sampai di angka 10 jam ke atas itu udah kayak kacau sih buat aku. Maksudnya
habit yang bawa, maksudnya lebih banyak pengaruh buruknya gitu buat diri aku sendiri. Lalu kayak eh akhirnya Tuhan memberikanku sebuah pengajaran lewat sakit karena sebelumnya aku kan update kalau aku punya sakit. Nah, tapi eh, itu direkam setelah akhirnya aku periksa ke dokter internis, spesialis untuk lebih detail tentang penyakit apa yang aku rasakan, dan itu memakan cukup banyak uang, bukan cukup lagi emang mengeluarkan banyak uang untuk itu, dan dari situ aku tersentil lah, mungkin udah kayak oke, saatnya untuk sadar gitu. Dimulai dari ngubah pola makan segala macam. Ya meskipun sekarang ini udah mulai agak bandel karena aku tadi makan ayam, dan maaf aku udah 2 kali makan mie di 2 hari yang ini. Sebelumnya aku makan mie, dan tadi pagi aku bekal nasi telur mie. Yap, aku tahu. Eh, dengan alasan aku akan menghabiskan stok mie-ku, dan ya aku minta maaf untuk diriku. So, anyways, oke, di situ tadi akhirnya bener-bener life changing banget gitu. Kayak seketika yang aku dirasa aku kayaknya nggak akan bisa deh gitu. Kayak tiap hari aku harus scroll endlessly gitu. Kayak ya udah gerak nih tangannya otomatis gitu. Bosen dikit ambil HP, scrolling gitu kerjaannya. Dan itu bikin pikiran pikiran tuh bener-bener yang kita gampang mudah terdoktrin apapun itu gitu. Kita jadi kayak kata-kata di TikTok, kata-kata di Instagram kita tuh kayak langsung, oh iya ya, oh iya ya, oh real banget nih, real dong, padahal enggak gitu. Dan kamu akhirnya ingin, dan aku itu ingin menjadi, I wanna become that girl. I want become like this one. Aku mau segalanya gitu. Jadi kayak aku nggak dibiarkan untuk merasa cukup buat atas diri aku sendiri. Dan akhirnya di situ tadi karena udah hampir jalan berapa ya kira-kira? Hampir 10 hari gitu ya, sekarang udah tanggal 17. Ya kayak hidup jadi kayak terasa aku nggak punya, aku apa yang mau aku khawatirkan gitu loh. Kayak mungkin rasa cemas, rasa takut itu masih ada, cuman kayak gak separah sebelumnya yang kayak aku gak bisa tidur, dan kemudian tuh pola tidurku jadi membaik lagi tuh. Yang awalnya aku tidur di atas jam 12, jam 1, jam 2 pagi, yang bener-bener gak bisa tidur kayak oke, aku harus tidur gitu. Sehingga aku udah harus tidur, dan waktu untuk tidur ya ya udah tidur. Dan sekarang aku lebih memperbanyak menonton video yang di atas 5 menit karena aku rasa fokus aku tuh udah mulai pudar gitu. Aku misalnya baca buku, itu nggak gampang banget, maksudnya nggak gampang banget buat fokus baca 5 halaman aja loh, 5 halaman. Enggak deh, nggak sampai 5 halaman. Kayak 1, 2 halaman tuh aku merasa kayak bosen banget gitu. Jadi akhirnya aku ngecek HP segala macam. Itu masih masih terus aku perbaiki gitu dengan itu tadi, menahan fokus aku selama di atas 10 menit lebih. Apakah aku bisa menonton sebuah video pendek, maksudnya bukan pendek kayak TikTok ya, bukan yang shortless banget kayak TikTok ataupun Instagram Reels gitu, ataupun short mungkin ya, ya di atas kayak 10 menit. Apakah aku bisa ngecek tanpa menonton itu tanpa mengecek HP, tanpa kayak dirasa jadi kayak itu itu bener-bener yang sebuah apa ya, aku bisa bilang itu adalah sebuah keputusan paling keren yang pernah aku buat gitu di tahun ini, especially di tahun ini. Dan yep, jadi aku akhirnya lebih membaca banyak buku gitu ya. Di aku rasa karena di bulan ini aku merasa aku sibuk banget, tapi aku punya waktu gitu loh buat aku baca buku, buat aku eh akhirnya kembali nulis jurnal lagi yang kayak sempet tertunda karena aku dirasa ya udah dengan energi aku buat hal itu tuh dipakai buat scrolling sebelumnya gitu. Dan ya aku punya sebenarnya kayak akhirnya wow, aku tuh punya waktu banyak loh gitu. Kayak, paham gak sih? Maksudnya kayak jadi akhirnya kita sadar itu loh, maksudnya aku menjadi sadar itu hal itu gitu.
And anyways, apalagi ya? Eh, Selanjutnya aku mau sedikit berbagi sih. Em, Bukan keresahan ya, sebuah hal yang sedih yang pernah terjadi dalam bulan ini gitu. Salah satunya adalah eh, sakit aku ini sebenarnya hal yang sedih dan juga hal yang aku syukuri kan karena akhirnya aku jadi punya kesadaran itu. Tapi yang aku sedih adalah tentang kenapa aku lah terlahir menjadi WNI yang segalanya segala hal tuh berkaitan dengan administratif yang merepotkan, yang menyebalkan itu. Jadi sebelumnya itu obat dokter. Hah? Jadi kan sebelumnya kenapa aku bisa bilang kalau sakitku cukup mengkhawatirkan karena aku takut karena ini pertama sebenarnya ini kedua kalinya gitu. Kedua kalinya kelenjar getah beningku tuh membengkak lagi dan kemarin akhirnya mm, periksa ke dokter umum tidak membuahkan hasil karena itu apa ya memberikan efek samping yang agak riskan buat aku gitu. Dan akhirnya Umi Abi nyaranin buat ke spesialis penyakit dalam dan yaudah aku turutin kan. Bukan turutin ya kayak oke, mari kita kesana, mari kita sembuh gitu. Dengan lewat ikhtiar itu meskipun itu tadi mengeluarkan banyak uang dan it's worth, maksudnya worth it gitu karena penanganannya bisa apa ya, ya beda lah pasti beda deh kan kalau kita menggunakan BPJS, kita ke klinik segala macam, dokter umum kita ketemunya dan aku tahu maksudnya eh mereka tuh kan bukan pakarnya gitu dalam hal itu ya penyakit umum ya umum aja gitu maksudnya mereka nggak punya ke pengetahuan yang lebih dalam terkait penyakit tertentu atau organ tertentu gitu kan aku bisa maklumin itu uh, dan kenapa proses rujuk kita minta kerujuk ke dari klinik vaskes utama pertama ke rumah sakit itu sungguh sulit ya di sini aku udah dua kali punya pengalaman mendapatkan surat rujuk untuk rumah sakit itu sangat sulit. Jadi kayak, oh my god, itu kayak bener-bener eh tangisku pecah banget karena aku nggak dapet surat rujuk, aku nggak tahu ini sebenarnya dia sebesar apa segala macam. Aku nggak tahu keberadaan dia tuh kayak seperti apa gitu, eksistensi kelenjar getah bening yang bengkak itu seperti apa aku nggak tahu dan dokter cuma bilang, oh ya, nanti itu sembuh. Wow, wow, ya aku harap perkataan dia benar. Dan kayak seakan kayak dia meremehkan itu gitu jadi kayak oke, ya akhirnya aku jadi tahu kualitas dokter maksudnya nggak bisa disamaratakan bahwa tapi kayak sungguh disayangkan banget gitu kayak akhirnya dia cuman aku mungkin aku yang perasa apa gimana tapi dia suka eh dokter tersebut tuh kayak seakan meremehkan kalau ini hanya penyakit yaudah itu cuma infeksi kamu bengkak udah kelenjar getah bening kamu bengkak dan udah well ya mungkin di situ saat aku merasa kayak kecewa berat dan yaudah yang bisa aku lakukan cuman kayak nangis doang pas pulang. Bener-bener nangis sepanjang jalan dari perjalanan klinik sampai parkiran tuh aku nangis. Bodoh amat kayak diliatin banyak orang ketika aku jalan dan aku nangis. Biarlah. Karena emang sekecewa itu dan ya at least aku nangisin sesuatu yang bukan karena cowok sih lebih tepatnya. Jadi kayak tapi itu sungguh disayangkan ya mereka semua mengecewakan gitu. Oke. But anyways, aku apalagi ya di bulan ini udah pertengahan sih ya. Kayak nanti aku ada tur lapangan ke Jambuir lagi. Kedua kali setelah apa terakhir tuh November tahun lalu. Ya sebuah pengalaman yang
salah satu pengalaman yang mengubah hidupku. Dan kini aku harus kembali lagi meskipun di dusun yang berbeda dan teman-teman yang berbeda pula. Terus apa lagi ya? Ya, aku juga akhirnya menyelesaikan novel pulangku yang ngandat itu, yang ngandat lama lumayan, karena aku sangat lama banget, lama banget. Maksudnya bacaku lama di chapter-chapter awal dan ketika seketika menjadi cepat karena wow ceritanya sungguh menarik dan aku suka itu. Terus aku udah nyelesain 4 buku di bulan ini. Pertama pulang tadi, pulang. Lalu ada bukunya siapa ya? Aku lupa deh. Oh ya, aku udah baca ini. Aku udah baca buku ini, Iblis di Pekarangan. Ini adalah sebuah kumpulan cerpen dari banyaknya penulis, ya sekitar 10 lebih. Aku belajar di vakansi, literasi, dan ini dia. Esok juga kita dirayakan. Sudah selesai aku baca 2 duduk kayaknya. Ya, tiganya aku baca sangat cepat dan wow, karena seru gitu. Karena menarik dan menyenangkan pengalaman membacanya. Oke, dan ya, dan sekarang aku sedang merencanakan untuk pergi. Pergi kemana? Pergi ke Surabaya, of course. Yeah, yippee. Jadi, karena minggu depan tuh kayak terlalu banyak waktu kosong. Dosen-dosen pada pergi, nggak tahu kemana. Jadi kayak, bagaimana kalau kita liburan sendiri? Wow, dan aku terpikir langsung Surabaya. Karena aku pengen banget ke Surabaya. Tapi aku kalau ngajak teman, aku takutnya jadwal kita beda gitu. Dia misalnya dia masuk, dia kuliah, ada kuliah, sedangkan aku nggak ada. Jadi kayak harus nunggu dia lagi. Aduh, kapan-kapan. Takut gak akan pernah jadi kalau kita tuh nunggu. Aku paling benci banget menunggu. Tapi ya gimana, ya itulah hidup, kita harus saling tunggu menunggu. Cuman kayaknya kalau nunggu orang lain kayaknya nggak akan bisa gitu, nggak akan terrealisasikan. Jadi kayak kalau ada kesempatan, mari kita gas aja, gas. Oke, ya itu tadi sih. Apa ya? Eh, udah bingung, udah 17 menit kalian mendengarkan. Celotehan gak sih? Gak akan ada yang dengerin juga selain aku. Tapi, ya April nih emang, Mei ini emang gak serame April kemarin yang banyak banget ngabisin uang dan waktu terasa lama. Aku rasa Mei ini sangat cepat gitu dibanding tahun sebelumnya yang kayak lama banget. Eh, ya paling itu aja sih kayak paling kegiatanku tadi dari di Mei ini tuh ajar, terus habis itu nanti ada first gate dialog etno, panitia-panitianya, terus lalu apa lagi ya? MPS di akhir Mei sampai awal Juni. Dan selanjutnya itu tadi urusin KKN segala macam. Dan ya liburan, rencana liburan. Wow, semoga berjalan lancar ya, maksudnya lebih enak merencanakan itu sendiri sih. Sebenarnya lebih seru merencanakan bersama teman-teman. Cuman ya itu tadi kalau teman tuh ya kita harus belajar mengalah, belajar mengerti, belajar ya semuanya. Kalau diri sendiri ya udah kita cuma dengerin intuisi, dengerin hati, ikutin apa kemauan diri aja gitu, tanpa perlu mengkhawatirkan orang lain. Wow, ya itu quick update-nya. Nanti akan aku update lagi kalau aku dapet hal seru yang gak seru juga ya, hal sedih aku akan share segalanya. Dan ya di kos ini tinggal 4 orang anyway, jadi semakin sepi dan ya akan ku nikmati sepi ini gitu. Oke, so bye, see ya.